Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju 'arafat. Hadirin Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Muksid Haitami. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana prosesi tawaf ifadah yang dilakukan oleh para jemaah haji. Hari ini ya bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, di mana para jemaah haji setelah selesai melaksanakan jumroh ya, lempar jumroh Aqobah tanggal 10, mereka langsung menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah adalah salah satu daripada rukun ibadah umroh yang harus kita ketahui ya. Sebelum saya lebih jauh, saya akan sedikit menjelaskan tentang wajib dan rukun haji ya. Di sini bisa dilihat ya, wajib haji, rukun haji ya. Rukun haji itu ada ihram ya, ada wukuf, ada tawaf ifadah, ada sa'i, bercukur, dan juga tertib sesuai dengan urutannya. Apabila tidak melaksanakan salah satu rukun haji tersebut, maka hajinya tidak sah. Misalnya tidak melakukan wukuf, tidak melakukan tawaf ifadah, maka kemudian hajinya menjadi tidak sah ya. Nah, kalau wajib haji adalah pertama ihram dari mikot, artinya melakukan niat ihram haji di tempat yang ditentukan, mikot ya. Kalau di luar mikot itu tetap sah hajinya, tetapi kemudian harus membayar denda ya. Kemudian mabit di Muzdalifah, lalu mabit di Mina, melontar jumroh ya, menghindari perbuatan yang terlarang ya dalam keadaan berihram. Kemudian tawaf wada. Nah, ini adalah wajib wajib haji. Apabila meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya tetap sah, akan tetapi dia harus membayar denda atau dam ya. Seperti itu Bapak Ibu sahabat sekalian. Nah, kita melihat saat ini bagaimana Ka'bah ya dipenuhi oleh jemaah haji yang sedang melakukan tawaf ifadah. Jadi meskipun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau pelaksanaan tawaf ifadah itu sangat-sangat berjubel, sangat-sangat ramai sekali, tetapi kita melihat tawaf ifadah kali ini ya, di proses ibadah haji tahun ini sangat berbeda ya, sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah jamaah yang melakukan tawaf ifadah ini sangat sedikit. Ya, ini tentu karena memang pembatasan jamaah haji tahun ini hanya sekitar 60.000 jamaah. Jadi cukup sedikit sekali ya, hanya berapa persennya dari total jumlah jemaah haji yang secara normal melakukan ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sahabat perindutan suci, bisa dilihat di sini ya, teman-teman, bagaimana kemudian kondisi terkini Ka'bah ini, sekitar Ka'bah ya, masih terlihat sangat sepi karena di sini dibatasin ya, dibatasin oleh para petugas. Jadi tempat tawafnya ini dibatasi oleh petugas ya, atau para otoritas Masjidil Haram ya, di mana seluruh jamaah atau semua jamaah yang sedang melakukan tawaf ifadah ini tidak bisa masuk ke area Ka'bah ya secara dekat ya. Di sini sudah sangat jelas, di sini dipagari ya. Ini area Hijr Ismail, kemudian Hajar Aswad, Rukun Yamani, Maqam Ibrahim ya. Maqam Ibrahim masih terlihat di luar sini, tidak masuk dalam pagar, tapi kita lihat jamaah ini tidak bisa mendekat ke Maqam Ibrahim. Jadi hanya bisa tawaf di sekitar sini ya, Bapak Ibu sahabat sekalian. Nah, apa kemudian setelah tawaf ifadah ini ya,
Jadi setelah tawaf ifadah mereka melakukan sa'i ya. Sa'i kemudian tahallul tsani, tahallul kedua. Kalau di saat lempar jumroh akobah tadi ya, masih tanggal 10 ini lempar jumroh akobah. Setelah lempar jumroh akobah para jamaah itu tidak melakukan cukur ya, tidak tahallul awal, maka kemudian tahallul awalnya nanti dilakukan pada saat sa'i. Setelah sa'i kemudian mereka melakukan tahallul atau memendekkan rambut, dimana kalau jemaah laki-laki itu disunahkan untuk menggundul ya rambutnya atau memendekkan rambutnya. Tetapi kalau jemaah perempuan ini boleh hanya sehelai atau 3 helai rambut sebagai tanda sudah melakukan tahallul atau memotong rambut. Maka kemudian setelah tahallul terbebaslah larangan-larangan ihram ya. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, sambil kita melihat secara langsung, secara live bagaimana para jemaah haji tengah melakukan tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah, kita juga sambil berdoa mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji di tahun depan ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci secara aman ya. Nah, kalau kita lihat seperti yang saya katakan bahwa jumlah jemaah haji yang tengah melakukan tawaf ifadah ini sedikit ya. Ini bisa jadi juga bahwa ada yang belum masuk ke dalam areal Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah ya. Jadi setelah dari Jamarot, tempat melempar jumroh akobah tadi, mungkin ada jemaah yang tidak langsung melakukan tawaf ifadah ya. Artinya mereka akan melakukan akan menghabiskan waktu atau hari-hari tasyrik di Mina, lalu kemudian nanti mereka akan melakukan tawaf ifadahnya belakangan seperti itu. Nah, konsekuensinya kalau tawaf ifadah belum dilakukan berarti mereka masih harus menjaga larangan-larangan ihramnya ya, seperti itu. Jadi terutama yang suami istri, jadi kalau setelah lempar jumroh akobah ya kemudian cukur berarti kan sudah bebas larangan ihram, artinya sudah boleh pakai baju biasa, sudah boleh gunting rambut, gunting kuku, pakai wewangian ya, tetapi belum boleh berhubungan suami istri bagi suami istri. Nah, kalau sudah tawaf ifadah ya, sudah cukur, sudah lempar jumroh akobah, maka itu boleh kemudian kita terbebas dari larangan ihram, termasuk berhubungan suami istri seperti itu ya. Nah, kemudian ada istilah nafar awal dan nafar tsani. Insya Allah nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan kita melihat kondisi terkini di Masjidil Haram, kita bisa berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.